Sebagai seorang Kristen, kita menyadari bahwa tanpa menerima firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Si jahat iblis akan dengan mudah memutarbalikkan kebenaran firman untuk menjerumuskan kita. Saudaraku, jika Yesus yang adalah Tuhan kita juga dicobai iblis dengan firman, apalagi kita. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Berhati-hatilah agar Anda tidak mengambil bagian di dalam pengajaran Injil kemakmuran. Mereka akan mengajarkan bagian-bagian yang ingin didengarkan telinga kita, agar kita terus hidup di dalam pengharapan yang salah. Alkitab adalah tambang pengetahuan dan kebajikan kita yang tak ternilai dan tak habis-habisnya. Lalu, apa pentingnya membaca keseluruhan Alkitab? Pertama, hal ini akan membuat kita semakin mengenal kitab suci. Akan ada perbedaan penghayatan saat kita hanya tahu bagian-bagian favorit, dengan mengetahui ragam penyampaian firman Tuhan dalam keseluruhan Alkitab. Meski tidak selalu, hal ini juga akan mendorong kita lebih seimbang dan sehat dalam pengajaran. Tidak melulu menekankan satu bagian, apalagi kalau ditambah kita memahami kronologi dan konteks sejarah tiap kitab. Perspektif kita akan lebih utuh dan kita menyadari aspek manusiawi dari firman yang kudus itu. Tidak sekedar memperlakukan Alkitab sebagai buku ajaib yang bicara acak. Kebiasaan membaca utuh kitab suci juga akan mendorong kita disiplin dan rajin dalam penelaahan Alkitab pribadi. Bagian-bagian yang sulit atau kurang dimengerti tidak kita abaikan. Pelan-pelan kita tentu menelaahnya dengan mencari lebih jauh atau mendiskusikannya dengan rekan yang lebih memahami. Kedua, saat sudah beberapa kali menamatkan bacaan Alkitab, kita bisa punya pengalaman bagaimana ayat yang sama ternyata sangat mungkin berbicara terkait hal yang berbeda dan selalu baru. Pengalaman iman seperti ini tentu tidak tergantikan dan mendorong kita semakin bergairah menghidupi firman Tuhan. Terakhir, Roh Kudus akan mengingatkan kembali bagian-bagian firman Tuhan pada saat kita hendak melakukan pelanggaran. Kita akan semakin dekat dan cinta kepada Tuhan Yesus dan mengerti kebenaran secara utuh. Tuhanlah yang akan menyingkapkan kebenaran itu kepada kita. Menamatkan membaca seluruh Alkitab mungkin terdengar berat. Apalagi jika harus memasukkan bagian-bagian yang tergolong susah untuk dimengerti, seperti daftar silsilah di kitab Tawarikh, seruan nubuatan di kitab para nabi, atau aturan-aturan panjang di kitab Imamat. Tidak heran, cukup banyak orang Kristen yang hanya kenal beberapa bagian tertentu dari Alkitab. Injil, surat-surat rasuli, Mazmur dan sejumlah kitab-kitab sejarah mungkin jadi bagian favorit kita. Kitab-kitab tadi juga lebih banyak kita dengar pembahasannya dalam momen khotbah maupun sharing firman Tuhan. Namun, menamatkan bacaan Alkitab sebenarnya sangat mungkin. Dalam Alkitab Protestan ada 1189 pasal. Jika kita baca 3 hingga 4 pasal setiap hari, tugas itu akan rampung dalam setahun. Karena itu saudaraku, marilah membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu.